Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Syafi Jamil Fajar. Hari ini kita akan sedikit mengulas ya untuk mempelajari yaitu serangan DDoS pada situs Kaskus tahun 2008. Oke, langsung saja untuk tidak mempersingkat waktu. Yang pertama, kita akan mengenal dulu apa itu Kaskus. Jadi, Kaskus itu adalah sebuah situs forum komunitas maya di Indonesia dan penggunanya disebut dengan Kaskuser. Nah, Kaskus ini dikelola oleh PT Data Media Indonesia. Nah, Kaskus ini memiliki lebih dari 6 juta pengguna terdaftar. Pengguna Kaskus umumnya berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kaskus merupakan singkatan dari Kasak Kusuk, bermulai dari sekedar hobi dari komunitas kecil yang kemudian berkembang hingga saat ini. Kaskus dikunjungi sedikitnya oleh 900.000 orang dengan jumlah page view melebihi 15 juta setiap harinya. Hingga bulan Juli 2012 tercatat Kaskus sudah mempunyai lebih dari 601 juta posting. Lanjut ke kronologi. Oke, di kronologi. Pada tanggal 16 hingga 17 Mei 2008, Kaskus diserang menggunakan teknik DDoS atau juga disebut dengan Distributed Denial of Service. Serangan ini menyebabkan database Kaskus korup sehingga administrator terpaksa mengunci thread-thread yang ada dan telah diposting di Kaskus. Nah, DDoS sendiri merupakan teknik serangan dengan membanjiri server menggunakan paket data berkapasitas besar. Serangan ini dilakukan secara terus-menerus sehingga sistem Kaskus tidak dapat menampung data dan akhirnya rusak. Lanjut, identifikasi pelaku, motif, dan target serangan. Diduga, oknum yang menyerang situs Kaskus ini berasal dari komunitas Yogyakarta Free yang pada saat itu juga sedang ada. Nah, penyerangan tersebut diduga terkait dengan peristiwa perusakan device situs Yogyakarta Free beberapa hari sebelumnya. Jadi pada beberapa hari sebelumnya, situs Yogyakarta Free diserang juga. Nah, penyerang yang menyerang situs Yogyakarta Free mengklaim dirinya sebagai salah satu anggota Kaskus yang juga melontarkan celaan yang bernada mengejek di salah satu bagian forum Yogyakarta Free. Hal tersebut membuat beberapa anggota Yogyakarta Free berang, marah, dan kemudian balik menyerang Kaskus dengan DDoS. Akibatnya, administrator Kaskus terpaksa mematikan server Kaskus. Nah, sekarang analisis dampak yang ditimbulkan, baik secara individu, organisasi, maupun masyarakat. Akibat penyerangan ini, data yang diunggah di Kaskus pada tahun 2008 menjadi tidak dapat diakses maupun dipulihkan. Administrator juga harus mematikan server untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, yang menyebabkan user tidak dapat mengakses Kaskus untuk sementara waktu. Dan konflik ini mencoreng citra nama kedua belah pihak di komunitas mereka dan publik. Lanjut. Identifikasi kelemahan sistem keamanan yang dimanfaatkan oleh pelaku. Pada saat itu, Kaskus dicatat belum memiliki sistem yang dilengkapi oleh mekanisme penjagaan serangan DDoS seperti load balancer atau firewall web, sehingga pelaku memanfaatkan celah ini untuk menyerang dengan membanjiri server Kaskus dengan permintaan palsu secara terus-menerus hingga server Kaskus kewalahan. Dan fatalnya, Kaskus juga diduga tidak memisahkan antara aplikasi mereka dengan database mereka, sehingga pelaku berhasil melumpahkan sistem Kaskus tanpa ada cara untuk memulihkan data-data mereka. Sedikit saran untuk tidak terjadi seperti hal ini, untuk pencegahan pada penyerangan contoh seperti di Kaskus, kita dapat menggunakan layanan seperti Cloudflare, Akamai, AWS Shield untuk menyerang lalu lintas sebelum mencapai server mereka. Pisahkan server aplikasi atau situs dengan database maupun data backup-nya agar mengurangi dampak jika terjadi serangan pun. Tidak lupa selalu membackup data di lokasi yang terpisah secara berkala untuk mencegah kehilangan data-data penting. Dan terakhir, terapkan sistem pemantauan untuk deteksi serangan secara tepat. Baiklah, sampai di situ saja. Seluruh kisah ini saya kutip dari Wikipedia untuk Kaskus ya. Dan jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan juga terima kasih telah menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dari cerita ini kita bisa mengambil hal-hal bermanfaat dan mencegah
Jadi kita melakukan melakukan penyerangan dan mencoba untuk mempertahankan situs-situs yang kita miliki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Cheers guys and bye-bye semua. Kita kembali di video berikutnya.